Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inardianti yang pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dua soal yang diberikan oleh Ibu sebagai nilai UAS. Di sini saya sudah mengcopy saya sudah mengcopy tugasnya dan saya akan menampilkannya di sini. Ctrl V. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu dan sekarang saya akan menentukan nilai ngain dari pretest post-test class control. Jadi di sini saya akan mengetik ngain. Ngain. Di bawah saya akan mengetik kontrol. 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 Rumusnya di kelas kontrol, rumusnya itu menentukannya yang kelas. Di bawahnya saya akan mengetik ngain kelas, ngain kontrol. Kontrol. Di mana rumusnya itu sama dengan buka kurung post test kelas kontrol kurang pretest kelas kontrol tutup kurung kurang post pretest kelas kontrol tutup kurung garis miring buka kurung 100 kurang 100 kurang pretest kelas kontrol tutup kurung enter. Baik, ini adalah nilainya dan akan saya tarik ke bawah sampai di yang paling bawah di 78. Berikutnya adalah ngain kelas eksperimen. Eksperimen. Di mana rumusnya masih sama, yaitu sama dengan buka kurung post test eksperimen dikurangi dengan pretest eksperimen tutup kurung garis miring buka kurung 100 dikurangi dengan post pretest eksperimen tutup kurung enter. Lalu nilainya ini akan saya tarik ke bawah sampai di 70 sampai di sini. Berikutnya saya akan melanjutkan dengan menentukan jumlah yang dapat, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Di mana kalau nilai rendah itu 0,3 ke bawah, nilai sedang itu 0,3 ke atas sampai 0,7, sedangkan nilai tinggi itu 0,7 dan seterusnya. Di mana ini saya akan mengetik ngain kelas kontrol, mohon maaf, kontrol. Nah, di mana di sini saya akan mengetik terlebih dahulu tingginya. Tinggi, lalu sedang, lalu rendah.
Teman-teman, ngain kelas kontrol itu tingginya 20, 20, sedangnya itu adalah 8, dan rendahnya itu ada 1. Rendahnya ada 1. Lalu berikutnya saya akan eh, berikutnya kita akan menentukan ngain kelas eksperimen. Di sini saya akan mengetik ngain kelas kelas eksperimen. Mohon maaf, eksperimen. Di mana masih sama seperti sebelumnya, kita akan menentukan tinggi, tinggi, sedang, sedang, dan rendah. Di mana tinggi nilai kelas eksperimen itu adalah 21, sedangnya itu adalah 9, dan nilai rendahnya tidak ada ya teman-teman. Nilai rendahnya tidak ada. Kita taruh 0. Berikutnya saya akan membuatnya dalam bentuk diagram, di mana kita akan blok dari sini. Lalu kita pergi ke insert, lalu ke diagram, terus pilih diagram ini, lalu lalu ke guide layout, lalu kita pilih ke baris yang ketiga. Yang ini dihilangkan saja teman-teman karena tidak digunakan. Lalu yang di bawah ganti dengan ngain kelas control atau ketik saja kelas control. Recording in progress. Kelas kontrol. Lalu yang di sini kita akan ganti dengan jumlah siswa. Teman-teman, karena sudah saya ganti, lalu karena jumlah siswa di sini ada 30, maka kita akan menggantinya dengan 30. Di sini kita klik 2 kali, lalu ke maksimum kita ganti menjadi 30, karena menyesuaikan dengan jumlah siswa. Lalu klik, sudah diganti. Ya, oke. Di sini sudah jadi kan 30. Lalu untuk mengecilkan ukurannya, lalu meletakkannya di sini, di bawah ngain kelas kontrol. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan ngain kelas eksperimen, di mana kita blok terlebih dahulu, lalu seperti biasa ke insert, lalu ke diagram. Setelah itu kita pilih yang baris pertama, lalu kita pergi ke queen layer,
Lalu kita pilih yang baris ketiga. Seperti biasa, yang ini dihilangkan. Lalu ini dibawa diganti dengan kelas eksperimen. Kelas eksperimen. Mohon maaf. Eksperimen. Lalu di sini diganti dengan jumlah siswa. Jumlah siswa. Teman-teman, karena jumlahnya tadi seperti jumlah siswanya 30, maka kita akan menggantinya lagi seperti yang tadi. Klik 2 kali, lalu ke maksimum, kita ganti dengan 30. Kita lakukan lagi motivasi Oke, karena sudah selesai, lalu kita kecilkan, kecilkan lagi. Lalu kita letakkan nanti di bawah. Hasil eksperimen, lalu kita akan menghasilkannya. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari uji dan lalu meletakkannya di bawah ngain kelas eksperimen. Hasil dari pretest control, pretest eksperimen, dan post-test control, post-test eksperimen dalam bentuk diagram, lalu jumlahnya, dan nilai yang didapat oleh para siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 mengenai korelasi. Sebelumnya saya akan ke WPS untuk menyalin minat kontrol. Kontrol C. Kita ke Jampi. Lalu di sini kita ganti dengan minat. Lalu di sini kita ke UTS untuk menyalin soal berikutnya. Itu sini kembali ke Jampi. Ini diganti dengan prestasi ini dari kontrol C. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan ke exploration, lalu klik deskripsi. Nah, kita tunggu sebentar. Minatnya dimasukkan di variabel, prestasi juga masukkan di variabel. Kita tunggu sebentar.
Oke, baik Ibu dan teman-teman. Di sini dikatakan bahwa minat dan prestasi di bagian minat dan prestasi itu hanya berbeda 0,1, sedangkan di bagian media untuk minat dan prestasi itu menunjukkan angka yang sama yaitu 79,5. Sedangkan untuk standar deviation juga menunjukkan angka yang berbeda, sedangkan minimum dan maksimum and dan missing menunjukkan angka yang sama. Missing menunjukkan angka 0. Setelah seperti ini, kita akan ke regression, di mana kita akan klik ke correlation matrix. Terus, kita akan masukkan minat ke sini, prestasi juga ke sini. Lalu kita klik ini, dan juga ini. Tunggu sebentar. Oke, baik. Teman-teman, di sini menunjukkan berdasarkan hasil uji korelasi Gaussian diperbarui nilai R sebesar 0,999, sedangkan P atau value sama dengan 0,001. Sedangkan N sama dengan 30. Di sini menunjukkan bahwa minat dan prestasi memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi minat belajar, semakin tinggi pula prestasi yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.